Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan PKM kelompok kami yang berjudul Sistem Aplikasi Penugasan Humas dan Protokol pada Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Azril Maldini, yang ketiga ada Susi Ratnasari. Latar belakang sekarang ini teknologi semakin berkembang seiring perkembangan dunia teknologi. Hampir semua instansi dari pemerintah sampai swasta maupun kebutuhan pribadi menggunakan teknologi. Tentunya teknologi informasi yang dibutuhkan saat ini secara garis besar untuk mempermudah pekerjaan teknologi informasi tentunya sudah banyak diketahui banyak masyarakat luas kegunaannya. Dengan teknologi informasi pula, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui berita-berita di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dunia digital saat ini mulai banyak menggunakan public relation atau humas. Public relation atau humas dan protokol berperan sangat penting untuk membentuk citra baik dan positif pemerintah yang dinaunginya di mata masyarakat. Humas dan protokol di tingkat pemerintah dibentuk sebagai penghubung masyarakat dengan pemerintah. Nah, perancangan sistem informasi penugasan humas dan protokol mendampingi pimpinan pada kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu cara untuk membantu dalam penugasan humas dan protokol, menyiapkan segala kegiatan pimpinan dan perancangan penugasan humas dan protokol ini berbasis web, sehingga staf humas dan protokol yang bertugas dapat langsung mengakses dan mengetahui jadwal pimpinan melalui aplikasi ini. Identifikasi masalah. Yang pertama, terbatasnya jumlah sumber daya manusia, humas, dan protokol. Yang kedua, humas belum melakukan komunikasi dua arah sehingga umpan balik dari masyarakat belum terjadi. Yang ketiga, penyelesaian keluhan dan aduan lama untuk terselesaikan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana humas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kantor gubernur Kalimantan Barat. Hambatan dari pelaksanaan peran humas di kantor gubernur Kalimantan Barat. Yang ketiga, bagaimana peran protokol dalam melakukan setiap koordinasi di lingkungan kantor gubernur Kalimantan Barat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Kak Susi Ratnasari. Silakan Kak. Ya, baiklah. Terima kasih Mbak Susanti. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Susi Ratnasari. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pembuatan dari proposal yang kami buat. Tujuannya antara lain yang pertama, menganalisis kebutuhan sistem informasi penugasan humas dan protokol pada kantor Gubernur Kalimantan Barat. Yang kedua, merancang sistem penugasan humas dan protokol pada kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Yang ketiga, untuk membantu mengkoordinasikan jadwal pimpinan dalam setiap kegiatan. Yang keempat, untuk memudahkan kepala biro dalam penugasan humas dan protokol. Yang kelima, dapat memudahkan staf humas dalam membuat pemberitaan di setiap kegiatan pimpinan. Next, Mbak. Selanjutnya, di sini ada manfaat. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, manfaat bagi penulis adalah menambah pengalaman dan wawasan penulis dalam penerapan antara teori dengan praktek kerja lapangan yang telah didapat selama perkuliahan. Yang kedua adalah manfaat untuk objek penelitian. Di antaranya manfaatnya adalah satu, sebagai bahan evaluasi dan koordinasi terhadap sistem penugasan humas dan protokol yang sedang berjalan saat ini. Yang kedua, dengan sistem perancangan humas dan protokol dapat membantu terciptanya rancangan sistem humas dan protokol akan lebih membantu untuk diakses admin, staf Humpro, dan kepala biro dalam mengkoordinasikan dan informasi kebutuhan tugas, berita, acara, jadwal pimpinan, dan laporan. Yang ketiga adalah manfaat untuk pembaca. Manfaat untuk pembaca antara lain memberikan gambaran dan pemahaman kepada pembaca untuk menambah wawasan pengetahuan
mengenai konsep dari perancangan sistem informasi, humas, dan protokol agar dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan mendapatkan informasi yang efektif dan efisien. Next, Mbak. Lanjut, Kak. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian pada kantor Gubernur Kalimantan Barat. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, pada pegawai kantor gubernur yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, pemberian motivasi, secara langsung mempengaruhi kinerja pegawai sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik, dan menjadikan kantor yang berkualitas dengan pegawai yang mempunyai kinerja yang tinggi. Selanjutnya, di sini ada metode pelaksanaan. Yang pertama ada di tahap persiapan. Yang pertama, identifikasi masalah yang dilakukan sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja yang dijadikan bahan dalam kegiatan pengabdian ini. 2. Melakukan survei lapangan dengan diskusi dan wawancara bersama Kepala Biro Humas dan Protokol, yaitu Bapak Jimmy, untuk analisis dan mengidentifikasi kebutuhan staf humas dan protokol. Yang ketiga, penelitian pustaka untuk acuan materi yang digunakan selama kegiatan pengabdian ini. Yang keempat, pembuatan modul pelatihan penggunaan aplikasi humas dan protokol. Selanjutnya di sini ada tahapan pelaksanaan, yaitu proses pelatihan kepada staf humas dan protokol sesuai dengan materi yang sudah ditetapkan dan sesuai kebutuhan. Yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini adalah pada tahap staf diberikan pernyataan-pernyataan evaluasi yang harus dikerjakan dengan menggunakan media Google Form berisi kuesioner, untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana respon mereka terhadap aplikasi ini yang dibuat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat ini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Ajril. Silakan Mas Ajril. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada target. Ada 3. 1. Staf humas dan protokol dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam memanfaatkan media digital. 2. Staf humas dan protokol dalam proses kerjanya akan lebih mudah, berjalan dengan efektif, dengan efisien, serta dapat menghemat operasional karena sudah paperless. 3. Pengelolaan data dan pemberitaan lebih tersusun rapi dan terorganisir dengan baik. Selanjutnya, di sini ada tabel biaya kegiatan, ada uraian quality ya, quality, harga, jumlah. Di nomor 1 akomodasi perjalanan penginapan, transportasinya 300.000 jumlahnya. Yang kedua peralatan. Yang satu print dan jilid proposal seharga 20.000. Print modulnya modulnya berapa itu? 500 atau 50 juta? Ini print modul dan jilid ada 25. 25 dikalikan 20.000, totalnya 500.000. Print modul 25 modul dikalikan 50.000. 50.000 kok jadi 5? Makanya. Baik, saya akan melanjutkan biaya kegiatan di nomor 2 peralatan. Di print dan jilid proposal, kuantitinya pesannya 25,
Harganya 20 dikali 25. Jumlahnya 500.000. Print modul kuantitinya 25. Harganya 50.000 dikali 25. 1.250.000. Dan totalnya 1.750.000. Nomor 3, perlengkapan dan makanan. Yang pertama ada spanduk, kuantitinya 1, 200, harganya 200, jumlahnya 200. Yang kedua, souvenir. Baik, saya akan mengulang di nomor 3, perlengkapan dan makanan. Nomor 1 ada spanduk, kuantitinya 1, harganya 200.000. Yang 2, souvenir, kuantitinya 25, harganya 50 dikali 25, totalnya 1.250. Yang ketiga, plakat, kuantitinya 1, harganya 500.000. Totalnya 500.000 dan jumlah keseluruhan totalnya adalah 4 juta. Lanjut. Di sini ada jadwal kegiatan pengabdian. Minggu ke-1 survei lapangan. Untuk yang kedua penyusunan bahan materi. Minggu kedua sama nomor 3 pembuatan kuesioner berbarengan. Nomor 4 pelaksanaan pelatihan sama publikasi media massa cetak di minggu ketiga. Publikasi media massa cetak sama publikasi jurnal di minggu keempat. Publikasi jurnal, penyusunan laporan di minggu sebulan berikutnya. Penyusunan laporan di sebulan selanjutnya. Next. Di sini ada kesimpulan. 1, dengan adanya sistem informasi penugasan humas dan protokol ini diharapkan dapat membantu dalam memproses pemecahan masalah yang sedang terjadi di administrasi pimpinan pada kantor Gubernur Kalimantan Barat. Serta dengan rancangan sistem informasi penugasan ini diharapkan Kepala Biro bisa memberikan koordinasi ataupun penugasan kepada staf Umpro tanpa perlu mengecek atau persatu jadwal maupun mengecek staf untuk ditugaskan. Yang kedua, rancangan aplikasi web penugasan humas dan protokol ini memudahkan staf Umpro untuk mencetak surat tugas dalam penugasan yang diberikan oleh Kepala Biro tanpa harus membuat secara manual surat tersebut. Yang ketiga, dalam pengkoordinasian, Kepala Biro tidak perlu lagi meminta jadwal pimpinan ke protokol, menelpon staf-staf yang ditugaskan di aplikasi website ini. Kepala Biro akan langsung bisa melihat semuanya sendiri. Dan yang keempat, dengan adanya sistem informasi ini, dapat memudahkan Kepala Biro melihat laporan surat baik, surat masuk, maupun surat keluar. Yang kelima, dengan adanya sistem informasi ini dapat mengurangi penggunaan kertas sebagai media surat masuk, surat keluar, atau surat tugas tersimpan dengan baik di dalam laporannya agar data aman. Next. Baik, sekian dari penjelasan kelompok 8. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Selanjutnya, teman-teman atas baru mau penutupan ini. Iya, kan lanjut sesi tanya jawab. Terima kasih teman-teman. Bentar. Terima kasih teman-teman. Ini presentasi dari kelompok 8. Lanjut ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila dari kelompok 4. Ingin bertanya, Kak, bagaimana cara staf humas dan protokol tahu bahwa di aplikasi
sudah diupdate jadwal pimpinan dan siapa yang bertugas. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Afalizawati dari kelompok 4 izin bertanya. Apa solusi yang diberikan pada permasalahan yang terjadi di Adpim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Neneng dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana staf humas protokol bisa merasakan manfaat dengan adanya aplikasi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Anissa, yaitu dengan mengirimkan notifikasi pesan otomatis kepada staf yang sudah terdata di aplikasi itu sendiri. Nanti notifikasi itu akan muncul di HP staf itu yang akan memberitahu jadwal pimpinan dan siapa yang ditugaskan akan tertera di notifikasi itu sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajil Maldini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nilam. Berikan informasi kepada masyarakat tentang proses penyelesaian dan perkiraan waktu penyelesaian. Komunikasikan secara aktif jika ada perubahan atau penundaan. Tinjau ulang proses internal. Mungkin ada hambatan atau prosedur yang memperlambat penyelesaian, keluhan, pembaruan, atau penyesuaian mungkin diperlukan. Pastikan staf yang menangani keluhan dilengkapi dengan keterampilan yang tepat. Training tentang cara menangani keluhan dengan efisien dan efektif dapat membantu meningkatkan kecepatan penyelesaian. Pertimbangkan untuk menggunakan solusi teknologi seperti sistem manajemen pengaduan atau perangkat lunak untuk melacak dan mengolah pengaduan dengan lebih efisien, dan lakukan evaluasi berskala terhadap sistem yang sudah diterapkan. Mungkin itu jawaban yang saya bisa jawab untuk pertanyaan dari kelompok 6. Halo, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Neneng yang sudah mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya bagus. Baiklah, saya akan jawab. Manfaat yang dirasakan tentu saja mempermudah pekerjaan, baik itu untuk kepala bironya sendiri maupun untuk staf Hampronya. Seperti mereka akan langsung tahu tentang jadwal pimpinan, siapa yang ditugaskan dan siapa yang membuat berita pimpinan untuk dipublikan. Karena di dalam aplikasi ini kepala biro dan staf Hampro sudah saling terhubung dan juga kepala biro bisa langsung mendisposisikan tugas kepala staf Hampro melalui aplikasi ini dan tidak perlu melalui surat menyurat lagi. Mungkin itu jawaban dari saya, kelompok 8. Semoga Mbak Neneng puas dengan jawaban kami. Terima kasih.